Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin ayyuhal ikhwa wal akhawat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita semua. Semua kebaikan yang kita jumpai, yang kita rasakan, yang kita dapatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Kalau bukan Allah yang menetapkan, maka niscaya kebaikan itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah terwujud, tidak pernah akan kita dapatkan. Maka marilah kita semakin mengagungkan dan memuliakan Allah Tabaraka wa taala dan semakin menghambakan diri kita kepadanya. Salawat serta salam mari kita awali pertemuan kita untuk memanjatkannya bagi Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah. Sudah dibaca belum ini ya? Akhbandi mana? Aba Nufil mana? Belum datang. Qala rahimahullahu ta'ala, yani al-Syekh al-Imam Muhammad at-Tamimi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال رحمه الله رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا laulallahu wa fulanun. Kata penulis Kitab Tauhid, yakni Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, jangan kalian ucapkan, jangan pernah mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. Semua ini atas kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Akan tapi ucapkanlah semua ini atas kehendak Allah, kemudian kehendaknya si fulan. Kata beliau, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan juga telah datang riwayat dari Imam Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau berkata, ya, sesungguhnya beliau memakruhkan bagi seseorang untuk mengatakan a'udzu billahi bika wa bika. Aku berlindung, aku memohon perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Dan beliau membolehkan untuk seseorang mengatakan billahi tsumma bik. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Qala, dan beliau berkata wa yaqul, dan juga beliau memakruhkan ucapan seseorang laulallahu tsumma fulan, ya, dan hendaknya seorang mengatakan, ya, kalau bukan karena Allah kemudian si fulan. Janganlah dia mengucapkan laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Dan apa yang akan kita bahas ini merupakan pembahasan akhir untuk bab ini, ya, tentang keharusan menetapkan kehendak itu hanyalah bagi Allah Tabaraka wa taala atas segala sesuatu. Dua riwayat yang beliau bawakan di sini. Pertama hadis dari Hudzaifah Ibnu Yaman, yang kedua riwayat dari ucapan Imam Ibrahim An-Nakhai untuk menjelaskan akan hal ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la taqulu, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan maksud ucapan Nabi ketika beliau bersabda la taqulu, janganlah kalian ucapkan
ini adalah kalimat yang diawali dengan huruf lam. La. Nahiyatun. Yang bermakna larangan. Wal fi'lu ba'daha majzum biha. Dan kata kerja yang datang setelah huruf lam ini berharokat sukun. Ya. Berharokat berkedudukan majzum. Berkedudukan majzum dan tanda jazmnya adalah dengan dihapus huruf nun. Ini menyinggung pembahasan ilmu nahwu. Ya. Majzum dalam ilmu nahwu itu bisa diterjemah juga dengan tanda mati, ya, atau sukun kalau yang biasa kita dengar, kita kenal. Yang biasa kita kenal, sukun itu adalah dengan tanda bulat di atas sebuah huruf, ya. Itu tanda sukun, ya. Dalam ilmu nahwu, ikhwan, tanda sukunnya itu kadang bukan hanya bulat itu, tapi adanya penghilangan satu huruf. Seperti di sini. La takulu. Takulu asalnya takuluna. Takuluna. Ya. Tapi karena kemasukan huruf lam diawali dengan huruf la yang merupakan huruf larangan, maka fi'il setelahnya mesti berkedudukan sukun, majzum. Ya, majzum, jazm. Ya. Dan tanda sukunnya atau tanda jazmnya untuk ya fi'il yang seperti ini bukan dengan tanda bulat seperti yang kita kenal, tapi dengan dihapusnya huruf nun yang asalnya tadi takuluna. Jadilah la takulu. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, Masya Allah wa sya'a fulan. Dalam hadis Nabi bersabda, larangan untuk mengatakan, janganlah mengatakan semua ini atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih wa man ihtada bihudahu ila yaumil ma'adi tsani. Kita lanjutkan pembahasan tentang sifat wudu berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, saya mengajak untuk kita senantiasa jaga rasa syukur kita kepada Allah atas segala kebaikan yang tak terhingga, walaupun mungkin kita sedang menghadapi ujian dan cobaan atau hal-hal yang membuat hati merasa gundah dan gulana. Jangan melepaskan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena nggak bisa dibandingkan kebaikan yang Allah beri dengan ujian dan cobaan itu, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Terlalu banyak kebaikan dari Allah Jalla wa'ala yang selalu diberikan kepada kita, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam mari senantiasa kita perbanyak untuk memanjatkan bagi Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kita lakukan tatkala berwudu, kita ulang bersama-sama, adalah berniat. Kemudian yang kedua, tasmiyah, baca tasmiyah. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan. Ukuran kedua telapak tangan dalam hal ini adalah sebelah ini. Kemudian yang keempat,
Yang keempat apa? Ya, berkumur-kumur dan kalau pakai bahasa Indonesia semua. Jangan dicampur berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini campur. Kalau pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Indonesia semua. Jadi kalau berkumur-kumur dan menghirup air di dalam hidung. Kalau bahasa Arabnya madmadah dan istinsyak. Baik. Sampai di sana ya. Baik. Dan seingat saya terakhir ada yang bertanya apa hukumnya untuk madmadah dan istinsyak. Di buku ada itu, ya. Di halaman berapa kalau diterjemah? Hah? Nggak ada halaman ya? Baik, itu tuh. Yang di atasnya An-Laqid radhiyallahu anhu. 30 di bawah hadis nomor 30. Kalian lihat itu di bawah. Saya baca Arabnya. Qala muallif wa min hadza yatabayyanu lana anna al-madmadha wal istinshaqa wajibatani. Qala Ibnu Qudamah sahibul Mughni innal madmadata wal istinshaqa wajibatani fi taharah jami'an. Al-ghuslu wal wudu. Fa inna ghusla al-wajhi wajibun fihima. Hadha al-mashhur fil madhhab. Wabihi qala Ibnu Mubarak wa Ibnu Abi Layla wa Ishaq wa haka an Atha. Kata penulis, berdasarkan dalil-dalil ini telah jelas bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu adalah sebuah kewajiban. Hukumnya wajib. Tapi ingat ya, dalam pembahasan wudu, wajib atau bahasa Arabnya fardu itu yang diinginkan oleh para ulama adalah rukun. Ingat ya, jangan salah paham. Dan saya tekankan di beberapa kali pertemuan. Ini khusus masalah wudu. Istilah para ulama yang membahas masalah wudu dengan wajib itu ternyata rukun. Ini salah satu. Ini salah satu buktinya. Coba kita lihat. Dalam bahasa Arabnya penulis mengatakan wajibatani, wajib. Tapi lihat kalimat setelahnya, kata beliau Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni berkata, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu keduanya hukumnya wajib dalam bertaharah apakah mandi besar atau berwudu. Lihat setelahnya kata beliau fa inna ghuslal wajhi, karena mencuci atau membasuh muka wajibun. Ya, pakai kata wajib ya dalam bahasa Arabnya. Kalau diterjemah wajib. Sekarang pertanyaan saya, membasuh muka telah kita terangkan, rukun atau bukan rukun? Pertanyaan begini, membasuh muka termasuk dalam ayat atau tidak? Termasuk dalam ayat? Termasuk. Berarti membasuh muka hukumnya adalah rukun. Maka kata wajib ikhwan, itu yang saya tekankan. Kata wajib dalam pembahasan wudu, para ulama inginkan dengannya rukun. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan nih? Ya. Jadi kata wajib dalam pembahasan wudu atau fardu bahasa Arabnya itu yang diinginkan dengannya adalah rukun. Ya. Baik. Fihima hadzal masyhur fil mazhab. Pada keduanya, ini apakah mandi besar atau ketika berwudu. Inilah yang masyhur dalam mazhab Al-Hanabilah. Dan demikian juga pendapat dari Imam Ibnu Mubarak, Ibnu Abi Layla, Imam Ishaq ibn Rahawai, dan juga dari Imam Atha. Ya. Bisa dilihat diterjemah ada ya. Di situ diberi catatan kaki oleh penerjemah mungkin. Imam Syaukani telah membawakan pendapat-pendapat yang mengatakan wajib dan sunnah. Beliau menerangkan inilah sebagaimana yang engkau telah ketahui bahwa mazhab yang benar adalah yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan menyemburkannya, mengeluarkannya ya. Syekh Al-Albani juga berpendapat wajibnya. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankan kembali para ulama dalam pembahasan wudu sepakat kalau yang disebut dalam ayat di surah Al-Maidah itu rukun, mereka sepakat. Yang disebut dalam ayat. Ayatnya di mana, Ikhwan? Di surah apa? Hah? Ayo ini dalil pokok dalam masalah wudu. Di surat Al-Maidah ayat 6. Ingat ya, Ikhwan, itu dalil pokok dalam masalah wudu. Itu dalil pokok dalam masalah wudu. Kalau membicara dalam masalah wudu wajib tahu ayat ini.
Harus tahu dan hafal. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan Allah terangkan tata cara wudhu secara umum sebenarnya, ya. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini anggota-anggota wudhu. Para ulama sepakat yang Allah sebut dalam ayat ini adalah rukun. Ya, bagian-bagian yang menjadi rukun dalam wudhu yang harus dicuci dan diusap. Nah, sekarang kita kembali ke ucapan penulis dan juga ucapan Imam Ibnu Qudamah tadi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan fa inna ghuslal wajhi, mencuci muka itu wajib. Ya, sekarang muka termasuk dalam ayat tadi? Termasuk dalam ayat tadi? Ya, masuk dalam ayat tadi? Masuk ya? Berarti wajib ucapan Imam Qudamah ini bermakna rukun. Itu yang ingin saya tekankan. Ya. Kenapa harus ditekankan itu? Sebab kalau pada asalnya wajib dan rukun itu beda konsekuensi. Beda konsekuensi. Sama seperti baca bismillah di awal wudu, tasmiyah, itu wajib hukumnya. Dan wajib pada asalnya memang. Wajib dengan makna secara asal. Para ulama mengatakan kalau lupa membaca tasmiyah di awal wudu, ingat di tengah-tengah wudu, maka baca tasmiyah di saat dia ingat. Karena dia wajib. Tapi kalau rukun, lupa, ulang itu wudunya. Nggak sah wudunya. Ya, sama seperti bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Jangan sampai ada yang selesai sholat, Ustaz saya lupa Al-Fatihah. Lupa loh Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Ulang sholatnya. Karena itu rukun sholat. Beda konsekuensi antara rukun dan wajib. Nah, di sini para ulama, sekali lagi, sebenarnya kebanyakannya menggunakan kata fardu. Ya, fardu juga muradif atau sama atau sinonim dengan wajib. Tapi ternyata yang diinginkan oleh mereka adalah rukun. Baik, ya, bisa dipahami? Jadi kita harus pandai melihat penjelasan di tempat lain dalam masalah wudhu. Nggak mungkin dikatakan bahwa membasuh wajah itu wajib dengan makna secara asal. Nggak mungkin. Kenapa disebut dalam ayat? Ya, karena disebut dalam ayat. Dan para ulama sepakat yang disebut dalam ayat adalah rukun dalam wudhu. Baik, kita berpindah kata beliau. Istinsyaq bil yumna wal istinthar bil yusra. Istinsyaq menghirup air atau menghirup air ke dalam hidung itu dengan kanan dan mengeluarkannya dari hidung itu dengan tangan kiri. Ya, kata beliau an abdi khairin qal nahnu julusun nandur ila ali hina tawadda'a fa adkhala yadahu hina tawadda'a fa adkhala yadahu al-yumna mala famihi أمضى واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. Kata penulis dari Abdu Khair, ini dalil untuk mengatakan bahwa kita masukkan air ke mulut dan hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hadis dari Abu Khair, beliau mengatakan kami melihat Ali berwudu. Ali memasukkan tangannya dengan tangan kanan beliau untuk mengambil air. Beliau masukkan ke dalam mulutnya, lalu beliau berkumur-kumur dan menghirup air tersebut ke dalam hidung. Kemudian natharahu wa nathara biyadihi al-yusra, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya, dan kata nathara di sini seperti orang yang buang hingus, ditekan. Ya, beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Lalu Ali berkata, siapa yang ingin melihat bagaimana cara bersucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah cara bersuci beliau. Maka beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan juga ke mulut sekaligus, itu dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya, yang belum biasa biasakan. Ya, kalau yang udah biasa, alhamdulillah. Kata penulis ini juga oleh Imam Darimi dan Imam Al-Albani dalam ta'liqnya dalam kitab Al-Mishkah mengatakan sanadnya sahih. Selesai tentang istinsyak dan madmadah. Kita berpindah ke langkah wudhu selanjutnya. Ya.
penjelasan mengenai wudu dalam keadaan saum. Oh ya, ya. Tapi sebenarnya itu nanti di poin belakang itu. Pada permasalahan makruhat. Tapi nggak apa-apa kalau ditanyakan. Untuk istinsyak, khususnya istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, dikhususkan keadaannya bagi orang yang berpuasa. Itu ada sih di nomor 24. Ya, di bahasa Arabnya. Kalau dalam terjemahnya apa? Di nomor berapa ini? Nomor 29. Enggak. Enggak. Hah? Sempurnakanlah wudu. Nomor berapa? 29. Ya, nomor 30. Paling atas tuh. Dari Laqit radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Ya. Asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu dan sela-selalah di antara jari jemari ketika berwudu dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak kecuali kamu puasa. Ya, kecuali kamu berpuasa. Nah, para ulama menjelaskan dua kondisi untuk istinsyak. Kondisi bagi orang yang tidak berpuasa, hendaknya ketika beristinsyak bersungguh-sungguh. Bagaimana ukuran bersungguh-sungguh, Ustaz? Jawabannya kata para ulama, dia perkirakan airnya sampai ke pangkal hidung. Dia hirup, perkirakan airnya sampai ke pangkal hidung. Itulah ukuran bersungguh-sungguhnya. Keadaan kedua bagi yang berpuasa, jangan dia hirup air sampai ke pangkal hidung. Ya. Dengan dua keadaan inilah bisa melahirkan hukum yang berbeda. Kalau untuk orang yang tidak berpuasa, bersungguh-sungguhnya ini menyempurnakan wudhu. Kalau orang berpuasa, kalau dia bersungguh-sungguh dia beristinsyaknya sampai ke pangkal hidung, itu bisa makruh dan bisa membatalkan puasanya. Baik. Begitu. Oke, jelas? Baik. Kita pindah ke poin selanjutnya, kata penulis, ghuslul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini wa takhlilul lihya. Poin selanjutnya adalah mencuci muka dan kedua tangan hingga ke siku dan menyela-nyela jenggot. Bismillah. Jadi ini poin berapa, Ivan? 5. Bukan ke 6? Hah? Kalau saya tulis 6. Baik, saya buat istinsyak dan istinthar itu poin ke-5. Nggak apa-apa sih. Poin selanjutnya, membasuh muka. Kata penulis, ghuslul wajhi, mencuci wajah. Wajah atau muka sama aja ya. Huwa min manabiti sya'rin. Min manabiti sya'rir ra'si ila man hadara min al-lihyaini wal-dhaqni wa ila usulil udunaini wa yata'ahad al-mibsal wa huwa ma baina al-lihya wal-udun. Pertama, penulis menjelaskan kepada kita batasan wajah. Batasan wajah. Wajah itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas atau ubun-ubun ke bawah, yakni tempat tumbuhnya jenggot, yaitu dagu. Wa ila usulul udhunaini, dan dari pangkal tumbuhnya cuping lah bahasa kita. Cuping, ini yang kecil ini, yang nonjol ini, ya. Kedua telinga, ini dan ini. Ya. Dan juga di sisi antara telinga dan dagu, pipi. Ya. Inilah wajah. Inilah wajah. Coba ulangi batasan wajah dari atas ke bawah, dari mana? Tumbuhnya rambut sampai dagu, bukan jenggot, dagu. Dari lebar kanan kiri, cuping kanan sampai cuping kiri. Kemudian termasuk juga pipi kanan, pipi kiri, tempat tumbuhnya jenggot. Nah, kalau sudah tahu batasan wajah, ikhwan, ketika berwudu, kenakan air semua itu. Harus kena semua. Jangan cuma segini aja. Kadang ada berwudu cuma di sininya aja. Harus pastikan batasan wajah itu kena air semua. Apalagi perintahnya adalah membasuh atau mencuci, bukan mengusap. Kalau mengusap memang tidak semua
bagian kena. Tapi kalau untuk wajah digunakan oleh Allah dengan kalimat wagsilu, cucilah atau basuhlah. Baik, ikhwan saya tambahkan ini adalah miqdaru katsiratin minan nas. Kata para ulama, ini adalah ukuran keumuman manusia. Catat, ini adalah ukuran kebanyakan atau keumumannya orang. Bukan untuk secara mutlak. Ya. Kalau untuk orang yang gundul atau botak. Nah, gundul atau botak. Ya, yang tidak tumbuh rambutnya atau habis cukur gundul, ya. Maka batasannya kalau bagi orang yang habis cukur gundul nggak punya rambut, berarti dia tetap tahu batasan rambut tumbuhnya di mana, ya. Nggak masalah. Tinggal masalah bagi orang yang gundul, lontos yang memang nggak tumbuh rambutnya. Apa istilahnya? Hah? Antum macam-macam. Apa ada istilahnya nggak itu? Ya, botak yang nggak ada rambutnya, yang rambutnya cuma di sini. Yalah, terserah lah. Nah, yang kedua ini ukurannya apa? Nah, ini perlu diketahui, ikhwan. Dijelaskan para ulama dua ukurannya. Yang pertama, mereka menjadikan ukuran dengan orang-orang yang satu kerabat dengannya dari keluarganya. Apakah anaknya, adik, kakak, atau dia kepada orang tuanya. Karib kerabat yang dekat dengannya. Lihatlah mereka. Ya, kalau dia dapatkan ayahnya misalnya, tempat rambutnya seperti itu tumbuhnya, itu yang dia pakai. Jadi pahami? Atau yang kedua, ukurannya dia seandainya satu keluarga sama semua. Ya kan? Bisa jadi. Sekeluarga sama juga. Pelontos semua. Jadi ukurannya apa? Ukurannya dia lihat masyarakat di sekitarnya. Ya. Dia apa? Dia lihat masyarakat kebanyakan di sekitarnya. Ini terangkan dalam Syarhul Kabir. Ya. Baik. Itu ukuran kepala ya, rambut untuk orang yang gundul. Jadi kalau dia wajahnya berarti mana nih? Ya tergantung. Ya, tergantung karib kerabatnya tersebut. Bisa jadi rambut tumbuhnya agak menjorok ke dalam, ya. Sini atau di mana, ya. Itulah yang dia jadikan ukuran untuk menentukan ubun-ubunnya, ubun-ubun tempat tumbuhnya rambut. Kita kembali ke kitab. Kata beliau, Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum," dan cucilah wajah-wajah kalian. Ayat ini menunjukkan rukunnya mencuci wajah. Penggalan kalimat dalam ayat ini, ya, faghsilu wujuhakum termasuk menunjukkan bahwa mencuci wajah termasuk rukun dalam wudu atau dalam bahasa kebanyakan fuqaha fardu atau wajib wudu. Baik. Kemudian setelah itu kita pindah. Kata beliau, ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Baik ya ikhwan, sebelum saya lanjut, ini saya terangkan di saat ini juga, padahal walaupun nanti di akhir insyaallah akan dijelaskan kembali. Bedakan kalimat antara mencuci atau membasuh dengan kalimat mengusap. Mencuci dengan bahasa Arabnya adalah ghuslu. Bisa diterjemah mencuci atau membasuh dengan kalimat atau dengan kata mengusap, yaitu diungkap bahasa Arab dengan masaha, wamsahu, al-mashu. Dua kata ini, al-ghuslu dan al-mashu, memiliki konsekuensi yang berbeda. Al-ghuslu, apa tadi artinya? Mencuci atau membasuh. Yang kedua apa? Al-mashu. Apa artinya? Mengusap. Kalau yang pertama, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan harus dengan ada menggosok-gosoknya. Untuk mewujudkan al-ghusl harus ada menggosok-gosoknya. Bisa dipahami? Untuk mewujudkan al-ghusl harus ada menggosok-gosok. Adapun untuk yang kedua, al-mashu tidak perlu menggosok-gosok. Cukup dilewatkan saja dan tidak diharuskan
kena seluruh bagian. Itu untuk al-massu. Sebagaimana kalau dalam kalimat si fulan mengusap Ka'bah. Si fulan mengusap Ka'bah. Apakah maknanya dia mengusap semua bagian Ka'bah? Tidak kan? Ya, tapi dipahami itu? Dipahami ya? Dia menyenggol sedikit pun bisa dikatakan dia telah mengusap Ka'bah. Ya. Nah, nanti antum saya minta ya sambil jalan kita perhatikan dan dipilah-pilih mana-mana anggota wudu yang Allah sebut dengan al-ghuslu dan mana-mana anggota wudu yang menggunakan kata al-massu. Bisa dipahami? Ya, walaupun secara ringkasnya cuma satu anggota wudu yang Allah sebut dengan al-massu. Apa itu? Apa itu? Hah? Kepala atau rambut. Ya, cuma itu aja. Kaki masa al-massu. Masuk dengan al-ghusl. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Wajah Allah sebut dengan kata mana? Al-ghusl atau al-mashu? Hah? Al-ghusl. Berarti konsekuensinya ketika berwudu sampai ke bagian wajah, bagaimana teknisnya? Hah? Kok diusap? Hah? Digosok-gosok. Ya, harus dengan ada gerakan. Kalau dalam bahasa Arabnya harus dengan al-dalk, kata Imam Ibn Al-Bar. Harus ada al-dalk, gerakan. Nggak bisa hanya mengalirkan aja. Nggak bisa. Apa-apaan lagi. Ya, nggak bisa hanya cebar-cebur atau cuma melewatkan air, mengalirkan air, nggak bisa. Harus ada al-dalk. Al-dalk itu adalah menggosok-gosok. Ya, sama seandainya kalian ini ya disuruh nyuci piring oleh istri kalian. Piringnya kotor. Nyalakan keran. Ser. Sudah selesai. Dilewatin aja piringnya. Ser. Saya tanya nih, kita mencuci piring itu pakai al-ghusl atau al-mashu? Hah? Al-ghusl tentunya. Kalau al-mashu gimana al-mashu? Syarat doang katanya. Apa kata istri antum kira-kira? Hah? Enggak diterima cuciannya ya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia juga kita pahami, mencuci itu harus dengan gosok-gosok. Begitu berwudu. Ya. Nanti juga di tangan dan kaki harus ada al-dalk. Enggak bisa cuma mengalirkan saja. Baik. Kita pindah ke selanjutnya. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Kata beliau ta'riful mirfaqaini huwa mausilul adh-dhira' fil 'adud. Ya, siku adalah penyambung lengan ya dengan bahu. Ini siku. Ya, siku. Jadi ini batasan mencuci kedua tangan. Allah berfirman, ya. Takhlil lihya. Enggak, ini dulu. Nanti takhlil lihya setelah ini. Disebut di buku setelah ini. Ya kan? Kalau diterjemahkan Begitu. Enggak, kalau di kitab saya, ini membasuh wajah dulu, kemudian di sini lihya setelahnya. Ya. Dia lompatkan ini. Kalau diterjemah, ya, lihya dulu, jenggot dulu. Ya, masuk poin ke-6. Makanya saya perhatikan kembali, ini udah berapa kali saya pelajari. Halamannya pun nggak salah. Ini halaman 6, ini halaman 7. Ini nomor 24, ini nomor 25. Taib, memang bagusnya lihat dulu. Karena termasuk poin yang ke-6 tadi ya. Mencuci wajah tadi. Ya. Taib. Ya, kita kembali ke pembahasan ke leher dulu ya, ke jenggot dulu. Menyela-nyela jenggot. Ya, menyela-nyela jenggot setelah mencuci wajah. Ya, setelah mencuci wajah selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot. Dari Utsman radhiyallahu anhu kata beliau bahwa Nabi SAW kana yukhallilu lihyatahu, menyela-nyela jenggotnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hasan lagi sahih. Dan juga dari Anas bahwa Nabi SAW kana idza tawadda'a akhadha kaffan mimma fa adkhalahu tahta hanakihi wa takhallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Nabi ketika berwudu mengambil satu cidukan air, kemudian memasukkan air tersebut ke bawah leher beliau.
Kemudian dengannya beliau menyela-nyela jenggot, lalu beliau bersabda, inilah perintah dari Rabbku Azza wa Jalla. Hadis ini dari Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, dan Syekh Al-Albani berkata, hadis ini sahih. Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan menyela-nyela jenggot, ada dua pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadahnya. Ya. Sunnah muakkadahnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka dia ulangi salatnya. Berarti wudunya enggak sah. Inilah pendapat Ishaq ibn Rahawai, Imam Abu Thawr, ya, tentang hukum wajib ini. Ya, kira-kira terbayang enggak apa alasan mereka mengatakan hukumnya wajib menyela-nyela jenggot? Hah? Termasuk wajah. Ya, termasuk wajah. Tapi kata beliau pendapat yang kedua ini, wa dhahaba amatul ulama, kebanyakan ulama berpendapat menyela-nyela jenggot itu hukumnya istihbab, sunnah. Walaysa biijab, bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Ya. Dan adapun perintah untuk menyela-nyela jenggot ala sabilul wujub yang secara zahir terlihat memperlihatkan atau terkesan hukumnya wajib, ya, ma raqqa min asy-sya'r minha tatatra ma tahtaha minal basyarah. Ya. Ini agar air menyentuh kulit yang ada di bawah jenggot. Wa dhahaba Imam Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad wal Laits bin Sa'ad, ini salah seorang ulama besar ahli fikih. Dan kebanyakan para ulama, ya, menyela-nyela jenggot mengatakan bahwa hukumnya wajib. Inilah fi ghusl janab, di saat mandi junub, tapi tidak wajib ketika wudu. Berarti ada tiga pendapat, ya. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajibnya, pendapat yang kedua sunnahnya, pendapat yang ketiga dipisah. Kalau mandi wajib hukumnya wajib, kalau wudu sunnah. Yang rajih, ikhwan, wallahu taala alam bisawab, adalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, mengatakan bahwa tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ahyanan wa lam yuwadhi'u alaihi. Nah, ternyata ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melakukannya dan beliau tidak senantiasa melakukannya. Ya. Adapun kalimat dalam hadis, demikianlah perintah Rabbku, tadi hadis sudah kita baca, ini menunjukkan bahwa sunnah muakkadanya khususnya bagi yang memiliki jenggot yang lebat. Sekarang ukurannya jenggot yang lebat itu bagaimana, Ustaz? Nah, ukurannya adalah kita harus tahu jenggot yang tidak lebat. Ya. Sebab kalau tahu ukuran jenggot yang khafif, dalam bahasa Arabnya disebut oleh para ulama al-lihyatul khafifah, kalau kita tahu ukuran jenggot yang tidak lebat, maka kita akan tahu jenggot yang lebat. Bisa dipahami? Jadi yang penting bagaimana yang teranggap jenggot yang lebat, yang tidak lebat, sehingga dianjurkan untuk menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot. Kata para ulama dalam kitab Syarh Zadul Musta'ni, ya, jenggot yang tidak lebat yang dianjurkan untuk menyela-nyelanya ketika wudu adalah yang seseorang punya jenggot dan kulit dagunya terlihat. Dia punya jenggot tapi kulit dagunya terlihat. Ini jenggot al-lihyatul khafifah. Jenggot yang ringan, tidak lebat. Berarti kalau jenggot seseorang yang menutup kulit dagunya termasuk jenggot lebat. Bisa dipahami? Sebenarnya masalahnya, ikhwan, adalah dagu, bukan jenggotnya. Sebab jenggot itu kan rambutnya. Bisa dipahami? Sebenarnya masalahnya adalah dagunya. Makanya ada cara menyela-nyela jenggot, Nabi sebutkan. Tuh lihat di hadisnya. Hadis kalau di kitab saya nomor 28. Ya, kaifiyah tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot, ya.
Itu di hadis Anas. Di hadis Anas, Nabi jelaskan di situ bahwa beliau mengambil secidukan air, lalu beliau menyela-nyela jenggotnya dengan jari jemarinya dari belakang seperti menyisir rambut. Sebenarnya intinya adalah supaya memastikan air kena dagu. Itu yang paling penting. Sebab kalau yang dibahas ini adalah jenggotnya, maka mestinya juga ada pembahasan basah jenggot sampai ujung. Beda-beda orang. Ya kan? Jenggot kan panjang-panjang. Kalau ada yang sampai bawah, harus basah semua itu. Tapi kan tidak. Sama persis pembahasannya dengan mengusap kepala. Bukan mengusap rambut. Bisa dipahami? Mengusap kepala. Tidak ada mengusap rambut dalam bahasan wudhu secara tersendiri. Tidak. Ya. Tapi mengusap kepala. Mengusap kepala itu dari mana? Tempat tumbuhnya rambut sampai tengkuk. Ya. Ini. Bukan mengusap rambut. Kalau mengusap rambut, niscaya pembahasannya adalah dari tempatnya rambut sampai ujung rambut. Bisa dipahami? Sekarang ujungnya rambut beda-beda. Apalagi perempuan. Masyaqqah. Akan mempersulit. Dan itu dijauhkan dari syariat. Jadi demikian juga masalah lihya ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sunnahnya. Sebab kita tadi sudah bahas batasan wajah. Dari atas ke bawah, dari mana tadi? Atas ke bawah, dari mana ke mana? Tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, ini sudah tahu kita. Pokoknya dagu harus kena. Ya, bisa dipahami? Hanya caranya saja. Masuklah ke pembahasan tahlil lihya. Bagaimana Nabi menyela-nyela jenggotnya. Jadi bukan ketika berwudu jenggotnya dikumpulkan, dibasahi semuanya. Enggak, bukan itu. Bukan begitu caranya. Bukan membasahi jenggot. Tapi dagunya. Makanya beliau begini, dari belakang. Soalnya kalau di belakang, nih saya akan memudahkan air mengenai dagu. Kalau dari depan kan sudah dari wajah nih. Ya kan? Kita tadi pertamakan wajah dulu. Dari sini. Jelas sudah kena sini ya. Tinggal dari belakang. Memastikan kena air dagu bagian belakang. Bisa dipahami? Ya. Bukan mengusap jenggot secara tersendiri. Kalau jenggot tersendiri, nih saya semuanya harus basah. Saya nggak ingin jenggot nih. Gayanya aja begini-begini. Ya. Enggak lain. Antum gimana? Enggak. Kalau cara Nabi, beliau mengambil air tersendiri. Kalau lebat gitu maksudnya. Ya. Kalau lebat gitu. Ya. Kalau tidak lebat. Ya kalau kayak saya nggak pernah begini. Saya anggap termasuk yang tipis jenggotnya. Saya nggak pernah. Nggak perlu. Saya dari sini aja udah kena dagu. Kalau lebat mesti terpisah dari ini gitu. Bukan mesti terpisah. Ya, karena hukumnya sunnah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim, caranya begitu. Sekali. Ya sekira dia pastikan semua dagunya kena. Ya. Maksudnya hitungannya 3 kali itu sama kayak pembasuh muka. Enggak, kalau lihya itu enggak ada hitungannya. Kalau menyela-nyela itu enggak ada hitungannya. Sama menyela jari jemari, menyela jenggot, tahlil itu enggak ada hitungan. Tahlil itu menggosok-gosok. Bagaimana antum menghitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Selesai ya? Menyela jenggot. Kita masuk ke tangan ya. Selesai ya? Sesuai nggak urutannya? Dagu itu yang depan berapa? Dagu tuh ini yang menonjol ini kan? Iya. Tapi kan kalau jenggot, tumbuhnya kan dari depan. Siapa yang jenggot? Nah, kayak Samsi itu. Kan dari sini tuh. Ini bagian dagu dia ketutup tuh. Ini yang menonjol ini. Iya, bukan. Ini leher sudah. Makanya dalam penyembelihan kurban an-nahar disebut an-nahar untuk apa? Untuk hewan sapi dan kambing. Ya. An-nahar itu leher bagian atas dekat kepala. Berarti kalau yang dekat kepala ini leher. Dagu itu yang ini. Yang nonjol. Ya, kenapa perlu menyela-nyela dari sini? Karena tertutup. Dari depan nggak kena. Bisa dipahami? Bukan leher di sini ya. Bukan yang dibahas di sini leher, tapi dagu. Jadi di sini nih, yang nonjol ini bagian sini. Ya khusus bagi yang lebat jenggotnya. Di sini dikit.
Antum termasuk tipis itu karena ini depan kita. Halus nih. Jauh-jauh saya nyari depan saya. Dia lupa. Jelas. Nah, beliau wajah itu harus dipastikan kena air ya, tempat jenggot. Karena ini ukuran wajah antum ketutup itu. Masih di jam. Iya, jambang. Dia di sela-sela. Sela-sela sekali lagi tidak ada hitungan. Antum ukurannya kenakan air aja. Ya, pastikan air kena. Baik, selesai ya. Kita pindah kembali ke tadi yang telah kita sebut, mencuci kedua tangan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mencuci tangan termasuk apa, Ikhwan? Rukun. Kenapa rukun? Disebut dalam ayat. Itu dia jawabannya. Gampang ya? Jadi kalian sudah bisa nih menjelaskan secara sederhana yang rukun-rukun dalam wudu itu, jawab aja yang ada dalam ayat. An Himran dari Himran Ibn Aban dari Utsman, beliau minta diambilkan air wudu, maka beliau menyebutkan tentang cara wudunya Nabi SAW, dan Himran berkata bahwa Utsman kemudian mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, ya, kemudian sebelah kiri seperti itu juga. Hadis ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Para ulama, nah ini dia, ya, silang pendapat yang ramai di Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Apakah kedua siku ini termasuk yang harus dicuci atau tidak? Perbedaan para ulama dalam masalah ini karena kata ilah dalam ayat. Kata ilah dalam ayat. Ya, dilingkari itu kalau punya buku. Kata ilah dalam ayat. Wa aydiyakum ilah. Ilah. Ya. Kata ilah inilah yang menjadi masalah bagi para ulama, ya, bagi para ulama yang berbeda pendapat. Bukan ayatnya masalah sama sekali, enggak. Bagi para ulama sehingga mempermasalahkan apakah siku ini termasuk yang harus cuci atau tidak. Ya, pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa kata ilah dalam ayat tersebut bermakna al-ghayah, tujuan akhir. Ya, tapi tidak termasuk yang dicuci. Sehingga siku tidak perlu dicuci. Ya, mereka berdalilkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman menggunakan kata ilah dengan makna ini. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ilah. Pakai ilah ya. Al-lail sampai malam. Sekarang kita puasa sampai malam atau sampai sore? Hah? Sampai malam enggak? Enggak kan ya? Lalu kalau begitu ilah dalam ayat ini bermakna apa? Bermakna batasan. Malam masuk tidak? Tidak masuk. Maka kata para ulama, kalau begitu siku nggak masuk. Bisa dipahami nih? Ya. Bisa dipahami? Baik. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapatnya ya sebagian dari para ulama di mazhab Malikiyah. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur yang mengatakan bahwa ilah bermakna ma'ah. Ilah itu bermakna termasuk juga dengan yang sebelumnya bersamaan. Ya, maka mereka menjelaskan bahwa siku termasuk yang dicuci. Kata ilah dalam ayat itu menunjukkan bahwa siku termasuk yang dicuci. Mereka juga berdalil dengan ayat yang lain. Allah berfirman, "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Allah menambah kekuatan kepada, pakai kata ilah juga, kepada kekuatan untuk kalian yang lainnya. Kekuatan yang bertambah satu dengan yang lainnya itu ada pemisah enggak? Enggak kan? Kekuatan bertambah kekuatan ini kan langsung. Ya, satu menyatu gitu loh. Satu kesatuan. Maka kata ilah bermakna termasuk. Ya. Makanya jangan heran ikhwan kalau ada orang Indonesia menyuci tangan cuma sebatas sini aja. Ada kan? Ada. Ya. Baik, yang benar adalah siku termasuk yang dicuci. Ya, dari perbedaan pendapat tadi ikhwan, ya, jelas bisa dipastikan pendapat yang kedua lah yang benar. Kenapa? Karena hadis setelahnya, lihat di buku, hadis setelahnya lah yang menjadi pemisah ya untuk perbedaan pendapat ini. Disebut oleh penulis, ya. Wal faslu fi hada, ya, yang menjadi pemutus perbedaan pendapat ini adalah hadis Nu'aim
Ibn Mujmir, beliau berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu, maka beliau mencuci wajahnya, menyempurnakan wudunya, lalu mencuci kedua tangannya sampai masuk ke ini. Apa ini? Bahu. Lengan atas ya. Ya. Sambil lengan sini. Berarti lewat siku. Ya. Wa fi akhiril hadits, di dalam akhir hadits Abu Hurairah berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka jelaslah kata penulis, wahai para pembaca, berdasarkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua sikunya, bahkan melebihi ya sikunya dikenakan air, ya yakni lengan bagian atas. Dan juga hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu adarul ma ala mirfaqaihi. Kata beliau, Nabi itu kalau berwudu beliau adaro itu membolak-balikkan. Nah, ini juga isyarat bahwa ketika untuk kata mencuci harus ada gosok-gosok. Beliau membolak-balikkan air di sikunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni ya dan selainnya. Dan juga hadis Humran ibn Aban dari Utsman yang minta diambilkan air wudu, lalu beliau menjelaskan bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Humran berkata Utsman mencuci wajahnya 3 kali ya dan seterusnya. Baik, adarul ma yadullu ala kalimat adarul ma yang membalik-balikkan air itu menunjukkan bahwa mencuci dari awalnya dari min awalil mirfaq ilal muntaha. Ya, dari siku sampai selesainya. Baik. Jadi yang benar adalah siku termasuk yang dicuci ketika mencuci tangan tatkala berwudu. Ini yang pertama. Faedah yang kedua terkait dengan mencuci tangan, ikhwan, berdasarkan hal ini juga. Berdasarkan kata ila tadi. Ila tadi apa artinya? Ila apa artinya? Kalau sederhananya ke. Aku pergi ke masjid. Bahasa Arabnya gimana? Zahabtu ilal masjid. Aku pergi ke masjid. Ila bermakna ke. Makna yang diinginkan di sini adalah ada asal dan tujuan. Ya, asalnya di mana? Rumah. Asalnya adalah rumah. Tujuannya adalah kita kembali ke pembahasan ketika Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah kedua tanganmu sampai ke siku. Berarti siku adalah tujuan. Sehingga ketika cara mencuci kedua tangan adalah diawali jari dulu, baru ke siku. Bukan dari siku ke jari. Bisa dipahami? Dari jari dulu, baru ke siku. Ya, bukan dari siku ke jari. Mengalirkan airnya. Ya, kalau kalian berwudu, ya, dengan air keran, kenakan jari dulu. Airnya dialirkan dari jari ke siku, bukan dari siku ke bawah. Ya, ini kadang pernah saya lihat seperti itu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama ya di mazhab Malikiyah dan selainnya, dan juga dalam kitab Al-Umdah, ini Umdatul Fiqh, dan juga Al-Mughni, ya, dan juga Syarah Al-Muwatta, dan diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala cara mencuci kedua tangan tadi. Jadi mulailah ya dari sekarang ikhwan untuk menyempurnakan wudu kita sesuai dengan petunjuk yang ada dalam dalil-dalil. Mencuci tangan dari jari jemari, kemudian ke siku. Baik, sudah adzan Isya ya? Berarti kita cukupkan sampai di sini. Selesai mencuci kedua tangan, selanjutnya kita masuk ke mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Dan mengusap kepala ini ada pembahasan terkait dengan wanita yang pakai khimar atau jilbab. Karena ada pembahasan juga terkait dengan mengusap imamah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya, insya Allah. Bang Udin yang praktek. Ya, menyelisihi zahir ayat. Kita katakan menyelisihi zahir ayat. Menyelisihi zahir ayat. Kita tidak mengatakan batal wudunya, tidak. Ya, karena para ulama tidak mengatakan sampai sejauh itu. Tidak dikatakan sampai membatalkan wudunya.
Tapi kita katakan menyelisihi zahir ayat. Tentunya semakin sempurna, semakin dekat, dan semakin sesuai dengan dalil itu yang terbaik. Ya tidak? Ya, tapi penyelisihan seorang terhadap dalil itu beda-beda memang. Dalam masalah ini misalnya, saya belum dapat penjelasan para ulama kalau ada yang mencuci tangannya mulai siku lalu ke jarinya membatalkan wudhunya, tidak. Karena memang pada asalnya poin yang diinginkan dalam mencuci kedua tangan itu adalah mencuci tangannya, bukan kaifiyahnya. Ya, mencuci tangannya. Jadi wallahu alam, ya saya nggak dapat penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa membatalkan wudhu kalau tidak sesuai dengan dari jari ke siku. Wallahu alam. Ya. Kebanyakan yang sekolah-sekolah bukan ini kan yang belajar Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena ketidaktahuan kan. Ya kita semua gitu Pak Firdaus. Kita semua gitu. Saya yakin kok semua ikhwan yang pernah sekolah umum ya begitu. Ya. Ya. Nah, itu nanti kita bahas. Insyaallah yang diisyaratkan sama si Bu Balkis. Kenapa, Lutfi? Lewat siku sunnah. Ini pembahasan tersendiri ya. Nanti ada di belakang, termasuk makruhat. Ya, termasuk makruhat. Sebenarnya tadi disinggung hanya menekankan siku itu dimasuk berarti. Itu aja sih pembahasannya, disinggung hadis tersebut. Perbuatan Abu Hurairah tersebut nanti dikritik para ulama. Bahwa Abu Hurairah ketika mencuci kedua tangannya beliau selalu sampai lengan bagian atas. Itu dikritik oleh para sahabat dan juga para ulama, ya. Nanti ada pembahasan di akhir wudhu itu termasuk. Hanya saja tadi diangkat untuk menegaskan bahwa siku termasuk. Itu. Siku termasuk. Sebab